so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that. Hello everyone, selamat siang. Kami dari kelompok 3, saya Dela Cynthia, Saya Muhammad Tazi Sabriman. saya Tria Astuti, kelas 12-3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi. Alkanol atau aldehid dan alkanon atau keton. Untuk penjelasan selanjutnya, yuk simak video kami. Alkanal aldehid dan alkanon keton. Pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian dari alkanal aldehid dan alkanon keton. Yang kedua, sifat-sifat dari alkanal aldehid dan alkanon keton. Serta yang ketiga, kegunaan dari alkanal aldehid dan alkanon keton. Pengertian, sifat, dan kegunaan alkanal aldehid. Aldehid merupakan kelompok senyawa dengan gugus karbonil C berangkap 2 dengan O yang berikatan dengan atom hidrogen pada ujung rantai. Aldehid disebut juga dengan alkanal, sehingga untuk menamai senyawa aldehid ini, kita bisa menggunakan nama alkana yang sesuai dengan atom C-nya, dan akhiran A diganti dengan akhiran al. Kita juga bisa menyebut gugus alkil dan diikuti dengan aldehid. Gugus fungsi aldehid dinyatakan dengan berikut. C berangkap 2 dengan O, dan tangan lainnya berikatan dengan R dan H. Sifat-sifat aldehid. Aldehid memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama, berwujud gas pada suhu kamar atau metanal, suhu yang lebih banyak berwujud cair. Yang kedua, titik didih dan titik leleh lebih rendah dari senyawa alkanol dengan jumlah C yang sama. Yang ketiga, tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawa alkanal. Dan yang terakhir atau yang keempat, aldehid merupakan senyawa polar dan termasuk senyawa elektrolit. Nah, itulah sifat-sifat dari aldehid. Selanjutnya, kita akan membahas kegunaan aldehid. Kegunaan aldehida. Yang pertama, formaldehida ditemukan dalam bentuk gas. Namun, formaldehida dengan larutan sebanyak 40% dalam air membentuk formalin. Kemudian, formalin membantu dalam pelestarian pada spesimen biologis. Yang kedua, benzaldehid atau aldehida merupakan suatu komponen yang penting yang dapat digunakan pada produksi parfum, produk kosmetik, dan produk pewarna yang dapat ditambahkan untuk memasukkan rasa almond ke dalam berbagai produk jenis makanan, serta dapat bertindak sebagai pengusir lebah. Yang ketiga, senyawa formaldehida sangat penting dalam banyak proses industri, seperti pembalseman, persiapan lem, penyamakan, dan pembuatan produk polimer. Yang keempat, formaldehida bereaksi dengan fenol yang membentuk senyawa bakelite. Dan bakelite ini diterapkan pada plastik, pelapis, dan perekat. Yang kelima, dapat bertindak sebagai pembasmi kuman, insektisida, dan fungisida. Yang keenam, formaldehida dapat membantu pada pengujian obat, serta dapat digunakan dalam proses fotografi. Yang ketujuh, produksi asam asetat dan turunan piridin dimungkinkan dari senyawa asetaldehida. Contoh dari aldehid. Nah teman-teman, di sini saya akan membahas contoh soal alkanal. Pertama, kita harus mengetahui gugus karbonila. Karena gugus karbonila ada di sini, jadi kita memulai dari yang ada gugus karbonila. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu kita mencari cabangan. Cabangan ada di nomor 2 sama nomor 4. Jadi kita tulis 2,4. Batu cabangan itu memiliki CH3 sama CH3 juga. CH3 itu kan metil. Jadi karena ada 2, jadi kita tambahin di metil. Nah, habis itu kita hitung rantai terpanjangnya dari yang ada gugus karbonila 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini kita membahas materi tentang alkanal kan 5 cabang rantai 5 itu pentanal, jadi kita tambahin pentanal. Karena gugus karbonila ada di nomor 1, kita tulis nomor 1 pentanal. Nah, ini dia contoh soal alkanal. Pengertian,
Sifat dan kegunaan alkanon keton. Alkanon keton. Keton bisa berarti gugus fungsi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus fungsi karbonil O berangkap 2 dengan C yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Senyawa ini disebut juga sebagai alkanon. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan nama alkanai sesuai dengan jumlah atom C-nya dan akhiran A diganti dengan on. Struktur dan gugus fungsi keton. Keton merupakan senyawa organik dengan struktur R, C berangkap 2 dengan O, R aksen, di mana R dan R aksen dapat berupa substituen yang mengandung karbon. Gugus fungsinya disebut juga sebagai gugus karbonil dan digambarkan sebagai berikut. C berangkap 2 dengan O dan tangan-tangan lainnya berikatan dengan R1 dan R2. Berikut sifat-sifat dari keton. Yang pertama, wujudnya memiliki sifat fisika yang hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Yang kedua, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama. Yang ketiga, ia termasuk senyawa polar dan dapat larut di dalam air. Yang keempat atau yang terakhir, ia termasuk senyawa non-elektrolit dan antar senyawa keton tidak terjadi ikatan hidrogen. Berikut kita akan masuk ke kegunaan keton. Adapun kegunaan keton, yang pertama, keton berperilaku sebagai pelarut yang sangat baik untuk jenis plastik dan serat sintesis tertentu. Yang kedua, aseton juga berfungsi sebagai pengencer suatu zat dan penghapus cat pada kuku. Yang ketiga, keton juga dapat digunakan dengan tujuan pengobatan, seperti prosedur pengelupasan kimia serta perawatan pada jerawat. Yang keempat, butanon, yang juga dikenal sebagai metil etil keton, adalah salah satu pelarut yang umum yang digunakan dalam produksi tekstil, produksi pernis, produksi penghapus cat, produksi lilin parafin, produksi plastik, dan lain-lain. Dan yang kelima, keton penting lainnya adalah sikloheksanon yang merupakan suatu komponen penting dalam produksi nilon. Berikut contoh dari keton. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai soal keton. Nah, di sini kita lihat dulu yang ada CO-nya. CO ini kan gugus karbonil. Gugus karbonil ini kan lebih dekat ke yang CH3 di sebelah kanan. Maka kita nomor dulu dari yang sebelah sini. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat nomor yang ada cabangnya. Nah, cabangnya itu kan di nomor 3. Ini, jadi CH3 ini kan metil. Jadi kita buat metil, kemudian kita tulis 3 metil. Kemudian kita lihat yang ada gugus karbonilnya. Gugus karbonil ini kan di nomor 2. Setelah itu kita hitung rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4. Karena C-nya itu 4, C4 itu kan butanan. Jadi karena ini akhiran on, jadi kita buat 2 butanon. Nah, jadi bisa kita lihat dari soal ini namanya itu adalah 3 metil 2 butanon. Nah, itulah penjelasan dari materi aldehid keton. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. See you, goodbye.